Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Dibuktikan dengan adanya prasasti kedukan bukit di Palembang pada tahun 682. Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Pada catatan perjalanan Ising, pendeta Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 selama 6 bulan, menerangkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus. Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai raja pertama. Kerajaan Sriwijaya ini adalah kelanjutan dari video saya yang sebelumnya yang berjudul Kerajaan Tertua di Tanah Jawa dan kisah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah mensubscribe channel saya ini, sehingga channel saya ini semakin berkembang. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran maupun kritik ataupun koreksi dari kisah kerajaan Sriwijaya ini, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok, Ising, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Dalam hal kerajaan Sriwijaya ini, jarak waktu yang terlalu jauh menjadikan banyak perdebatan mengenai sejarah kerajaan Sriwijaya, termasuk diantaranya adalah letak pasti kerajaan yang berkembang di abad ke-7 Masehi ini. Pendapat ini memiliki dukungan bukti tertentu yang membuat semakin sulit mengetahui letak kerajaan Sriwijaya secara pasti. Pendapat yang pertama datang dari Pire Yves Manguin yang melakukan penelitian pada tahun 1993, di mana ia berpendapat bahwa kerajaan Sriwijaya terletak di daerah Sungai Musi antara Bukit Siguntang dan Sabu Kiking yang saat ini masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pendapat lain adalah dari ahli sejarah Sukmono yang mengatakan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya ada di hilir Sungai Batanghari, yakni antara Muara Sabak hingga Muara Tembesi yang berada di Provinsi Jambi. Ada lain pendapat yang mengatakan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya ada di sekitar Candi Muara Takus yang masuk dalam Provinsi Riau yang dikemukakan oleh Mons. Dasar dari pendapat ini adalah petunjuk rute perjalanan Ising
dan ide mengenai persembahan untuk Kaisar Cina pada tahun 1003, yakni berupa candi. Namun hingga kini belum ada kesepakatan dan bukti yang sangat kuat di mana pusat kerajaan Sriwijaya yang sebenarnya berada. Namun berdasarkan penemuan-penemuan prasasti disimpulkan bahwa kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera Selatan, yaitu tepatnya di tepi Sungai Musi atau sekitar kota Palembang yang sekarang. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya selain prasasti juga ada beberapa dari Cina yang isinya yaitu catatan perjalanan Ising, seorang pendeta Cina yang sering datang ke Sriwijaya sejak tahun 672 Masehi, yang menceritakan bahwa di Sriwijaya terdapat 1000 orang pendeta yang menguasai agama seperti di India. Berita dari dinasti Sung yang menceritakan tentang pengiriman utusan dari Sriwijaya pada tahun 971 sampai 992 Masehi. Lalu berita dari Arab, Sriwijaya disebutkan dengan Sabak atau Sabai atau dengan sebutan Sribusa. Dari berita-berita Arab dijelaskan tentang kekuasaan dan kebesaran serta kekayaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim dan perdagangan. Sebagai negara maritim, kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang sangat kuat. Keterangan mengenai kekuatan armada Sriwijaya dapat dilihat pada prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di dekat Palembang. Prasasti ini berdiri pada tahun 683 Masehi, menceritakan perjalanan Dapunta Hyang dari Minangatamuan dengan perahu dari 20.000 orang prajurit. Tujuan perjalanan ini menaklukkan beberapa daerah armada. Dapunta Hyang berhasil menaklukkan banyak daerah, dan dengan semakin luasnya daerah Sriwijaya, kerajaan itu semakin makmur. Setelah berhasil menaklukkan daerah sekitarnya, rupanya Sriwijaya bermaksud untuk meluaskan wilayahnya sampai ke Jawa. Prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka menyebutkan setelah Sriwijaya menaklukkan Bangka, armadanya berusaha untuk menaklukkan bumi Jawa. Bumi Jawa diduga kerajaan Tarumanegara. Selain prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Kota Kapur, ditemukan 3 prasasti Sriwijaya lainnya, yaitu prasasti Telaga Batu yang terletak di dekat kota Palembang, prasasti Talang Tua juga dekat kota Palembang, dan prasasti Karangbrahi di daerah kota Jambi. Prasasti-prasasti itu pada umumnya berisi doa, kutukan, dan ancaman terhadap orang yang melakukan kejahatan dan tidak taat pada perintah raja. Kelima prasasti Sriwijaya berhuruf Palawa, tetapi tidak lagi berbahasa Sanskerta, melainkan berbahasa Melayu kuno. Sebagai kerajaan perdagangan, letak Sriwijaya sangat strategis. Kerajaan ini terletak dalam jalur perdagangan antara daerah nasional dan jalur perdagangan antar bangsa atau jalur internasional. Pedagang India dan Cina selalu singgah di Sriwijaya, baik untuk menambah perbekalan, perdagangan maupun menunggu angin baik untuk berlayar meneruskan perjalanan. Sriwijaya mendapatkan penghasilan besar dari bea cukai kapal dagang yang singgah. Dengan armada laut yang kuat, Sriwijaya menjamin keamanan para pedagang yang berlayar dari atau ke Sriwijaya.
Sriwijaya menguasai perairan Selat Malaka, Selat Karimata, dan sekitarnya. Selain sebagai negara perdagangan dan maritim, Sriwijaya menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha. Peranan Sriwijaya sebagai pusat kegiatan ilmiah agama Buddha kita ketahui dari catatan pendeta agama Buddha dari Cina yang bernama Ising. Pada tahun 671, Ising mengadakan perjalanan dari Kanton ke India. Ia singgah di Sriwijaya selama 6 bulan untuk belajar bahasa Sanskerta. Bahkan ia menetap 4 tahun di Sriwijaya. Di kerajaan ini, Ising menerjemahkan berbagai kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Cina. Ising memberitahukan orang asing yang ingin memperdalam agama Buddha di India biasanya belajar dahulu selama kira-kira 1 tahun di Sriwijaya. Guru agama Buddha Sriwijaya yang terkenal adalah Sakyakirti. Sebagai pusat agama Buddha, Kerajaan Sriwijaya juga mendirikan bangunan suci agama Buddha di berbagai tempat di wilayah Sriwijaya, antara lain kelompok Candi Muara Takus di Riau dan Biaro Bahal di Sumatera Utara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Ia mengadakan hubungan dengan Raja Dewa Paladewa dari India. Dalam prasasti Nalanda yang berasal dari sekitar tahun 860 Masehi disebutkan bahwa Balaputra Dewa mengajukan permintaan kepada Raja Dewa Paladewa dari Benggala untuk mendirikan biara bagi para mahasiswa dan pendeta Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Balaputra Dewa adalah putra Samaratungga dari dinasti Sailendra yang memerintah di Jawa Tengah tahun 812 sampai 824 Masehi. Kemunduran dan berakhirnya kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada tahun 1017 dan 1025, Rajendra Chola I, seorang dari dinasti Kolda di Coromandel, India Selatan, dari 2 serangan tersebut membuat luluh lantak armada perang Sriwijaya dan membuat perdagangan di wilayah Asia Tenggara jatuh pada Raja Chola. Namun kerajaan Sriwijaya masih berdiri. Melemahnya kekuatan militer Sriwijaya membuat beberapa daerah taklukannya melepaskan diri sampai muncul Dharmasara dan Pagaruyung sebagai kekuatan baru yang kemudian menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya mulai dari kawasan Semenanjung Malaya, Sumatera, sampai Jawa bagian barat. Melemahnya Sriwijaya juga diakibatkan dari faktor ekonomi. Para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di kerajaan Sriwijaya semakin berkurang karena daerah-daerah strategis yang dulu merupakan daerah taklukan Sriwijaya jatuh ke tangan raja-raja sekitarnya. Munculnya kerajaan-kerajaan yang kuat seperti Dharmasraya yang sampai menguasai Sriwijaya seutuhnya, serta kerajaan Singosari yang tercatat melakukan sebuah ekspedisi yang bernama Ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Sriwijaya pun akhirnya runtuh di tangan kerajaan Majapahit. Prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Prasasti Ligor. Prasasti Ligor merupakan prasasti yang terdapat di Ligor, sekarang Nakhon Si Thammarat, selatan Thailand. Prasasti ini merupakan pahatan ditulis pada 2 sisi. Bagian pertama disebut Prasasti Ligor A atau dikenal juga dengan nama manuskrip Viang Sa, sedangkan di bagian lainnya disebut dengan Prasasti Ligor B. Isi Prasasti Ligor dari manuskrip Ligor A berisikan berita tentang Raja Sriwijaya, raja dari segala raja yang ada di dunia
yang mendirikan Trisamaya Caitya untuk Karaja. Sedangkan dari manuskrip Ligorbe berangkat tahun 775 berisikan berita tentang nama Wisnu yang bergelar Sri Maharaja dari keluarga Sailendra Wamsa serta dijuluki dengan Sesawari Madawimatana atau pembunuh musuh-musuh yang sombong tidak tersisa. Prasasti Palaspasemah. Prasasti Palaspasemah adalah prasasti pada batu ditemukan di Palaspasemah di tepi Wai atau Sungai Pisang, Lampung. Ditulis dengan aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno sebanyak 13 baris. Meskipun tidak berangkat tahun, namun dari bentuk aksaranya diperkirakan prasasti itu berasal dari akhir abad ke-7 Masehi. Isi prasasti Palaspasemah adalah mengenai kutukan bagi orang-orang yang tidak tunduk kepada kerajaan Sriwijaya. Prasasti Leiden merupakan manuskrip yang ditulis pada lempengan tembaga berangkat tahun 1005 yang terdiri dari bahasa Sanskerta dan bahasa Tamil. Prasasti ini dinamakan sesuai dengan tempat berada sekarang, yaitu di Leiden, Belanda. Isi dari prasasti Leiden adalah prasasti ini memperlihatkan hubungan antara dinasti Sailendra dari Sriwijaya dengan dinasti Chola dari Tamil Selatan India. Prasasti Kota Kapur merupakan sebuah prasasti yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka. Prasasti ini dinamakan menurut tempat penemuannya, yaitu di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumentasi tertulis tertua berbahasa Melayu. Dan prasasti ini ditemukan oleh C.K. van der Meulen pada bulan Desember tahun 1892. Isi dari prasasti Kota Kapur ini adalah salah satu dari 5 buah prasasti kutukan yang dibuat oleh Dapuntahian, seorang penguasa dari Kedatuan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan oleh M. Battenberg pada tanggal 29 November tahun 1920 di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Prasasti ini berbentuk batu kecil berukuran 45 x 80 cm. Ditulis dalam aksara Palawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia. Prasasti ini menyatakan bahwa Dapuntahiang mengadakan perjalanan suci Sidayarta dengan perahu dan membawa 2000 orang. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan beberapa daerah. Prasasti Hujung Langit yang dikenal juga dengan nama Prasasti Bawang adalah sebuah prasasti batu yang ditemukan di Desa Haur Kuning, Lampung, Indonesia. Aksara yang digunakan di prasasti ini adalah Palawa dengan bahasa Melayu kuno. Tulisan pada prasasti ini sudah sangat aus, namun masih teridentifikasi angka tahunnya 919 Saka atau 997 Masehi. Prasasti ini diperkirakan merupakan pemberian tanah Sima. Prasasti Talang Tuo ditemukan oleh Lois Constance van Toneng atau residen Palembang kontemporer pada tanggal 17 November tahun 1920 di kaki Bukit Seguntang. Isi dari prasasti Talang Tuo ini adalah berupa doa-doa dedikasi, di mana hingga kini doa-doa demikian masih dijalankan dan diyakini. Prasasti ini memperkuat bahwa terdapat pengaruh yang kuat dari cara pandang Mahayana pada masa tersebut. Prasasti Telaga Batu
ditemukan di sekitar kolam Telaga Batu tidak jauh dari Sibokingking, Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Isi dari prasasti ini adalah tentang kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di Kedatuan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah datuk. Kasparis berpendapat bahwa orang-orang yang disebut pada prasasti ini merupakan orang-orang yang berkategori berbahaya dan berpotensi untuk melawan kepada Kedatuan Sriwijaya sehingga perlu disumpah. Prasasti Karangbirahi adalah sebuah prasasti dari zaman Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada tahun 1904 oleh Kontrolir L.M. Benercourt di tepian Batang Merangin. Prasasti ini terletak pada Dusun Batu Bersurat, Desa Karangbirahi, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin, Kota Jambi. Prasasti ini berisikan tentang kutukan bagi orang-orang yang tidak tunduk atau tidak setia kepada raja dan orang-orang yang berbuat jahat. Kutukan pada isi prasasti ini mirip dengan yang terdapat pada prasasti Kota Kapur dan prasasti Telaga Batu. Berikut ini adalah raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Dapunta Hyang Srijayanasya. Berita mengenai raja ini diketahui dari prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi dan prasasti Talang Tuo tahun 684 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Raja Dapunta Hyang Srijayanasa telah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Minangkabau, Jambi. Sejak awal pemerintahannya, Raja Dapunta Hyang telah mencita-citakan agar Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim. Sri Indrawarman, Berita Arab dan Cina tahun 724 Masehi. Sri Indrawarman gaungannya menjadi terkenal karena raja ini dikisahkan pernah berkirim surat kepada kekhalifahan Muawiyah. Dalam surat tersebut, Raja Sri Indrawarman meminta kepada penguasa Islam pada waktu itu agar sudi mengirimkan pendakwah Islam ke Sriwijaya. Selain berkirim surat ke penguasa Islam, raja ini juga tercatat pernah mengirimkan surat pada Kekaisaran Cina, adapun tujuannya adalah untuk menjalin persahabatan. Rudra Vikrama. Raja ini dikenal melalui kabar dari Cina karena disebutkan pada tahun 728 mengirimkan utusan ke Cina dalam rangka menjalin persahabatan. Maharaja Wisnudharma Tunggadewa. Raja Wisnu dipercaya sebagai Raja Jawa atau Medang atau Mataram kuno dari Wangsa Sailendra yang menaklukkan Sriwijaya. Kemudian ia mengangkat dirinya sebagai raja di Sriwijaya. Nama Raja Wisnu ditemukan pada prasasti Ligor di Semenanjung, Malaysia. Hal tersebut menurut para ahli menandakan bahwa kekuasaan Sriwijaya pada masa raja ini hingga ke Semenanjung, Malaysia. Maharaja. Raja ini adalah raja kedua dari Kerajaan Sriwijaya yang diduga mengirimkan surat ke Kekhalifahan Dinasti Abbasiyah. Tujuannya menjalin persahabatan dan mengirimkan pendakwah Islam ke Sriwijaya. Bala Putra Dewa. Pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaan. Pada awalnya, Raja Bala Putra Dewa adalah Raja Kerajaan Sailendra, Jawa Tengah. Ketika terjadi perang saudara di Kerajaan Sailendra antara Bala Putra Dewa dan Pramodawardhani, kakaknya, yang dibantu oleh Rakai Pikatan di dinasti Sanjaya, Bala Putra Dewa mengalami kekalahan. Akibat kekalahan itu, Raja Bala Putra Dewa lari ke Sriwijaya. Di Kerajaan Sriwijaya berkuasa Raja Dharma Setru, kakak dari ibu Bala Putra Dewa, yang tidak memiliki keturunan, sehingga kedatangan Raja Bala Putra Dewa disambut baik. Kemudian ia diangkat menjadi raja. Sri Udayaditya Warmadewa. Raja ini muncul berdasarkan catatan Kekaisaran Cina dinasti Song
Dalam catatan tersebut, seorang raja bernama Sri Udayaditya Warmadewa mengirimkan utusan ke Cina sebagai tanda persahabatan pada tahun 960 Masehi. Sri Udayaditya, raja ini muncul berdasarkan catatan Kekaisaran Cina dinasti Song juga. Dalam catatan tersebut, seorang raja bernama Sri Udayaditya mengirimkan utusan ke Cina sebagai tanda persahabatan pada tahun 962 Masehi sebagai kelanjutan dari pengiriman utusan pada periode raja sebelumnya. Sri Chudamani Warmadewa, raja ini dikenal melalui berita Cina yang menyatakan pada masa raja ini mendirikan sebuah candi yang didedikasikan untuk Maharaja Cina. Selain itu juga Atisa, seorang sarjana Buddha asal Benggala yang berperan dalam mengembangkan Buddha Vajrayana di Tibet. Dalam kertas kerjanya, Dorbodaloka menyebutkan bahwa karyanya tersebut dituliskan pada masa pemerintahan Sri Chudamani Warmadewa, pengusaha Sriwijaya Nagara di Malayagiri di Suwardadwipa. Raja ini juga dikenal dari prasasti Leiden yang menyebut-nyebut nama raja ini. Mariwia Tunggadarman, raja ini juga dikenal dari prasasti Leiden yang menyebut-nyebut nama raja ini. Kedalaman deretan raja-raja yang pernah memerintah Sriwijaya, prasasti Leiden tahun 1044 Masehi. Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman, pada masa pemerintahannya Sriwijaya mengalami ancaman dari kerajaan Kola. Di bawah Raja Rajendra Kola, kerajaan Kola melakukan serangan dan berhasil merebut kerajaan Sriwijaya. Sanggrama Wijaya Tunggawarman berhasil ditawan. Namun pada masa pemerintahan Raja Kolotungga I di kerajaan Kola, Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman dibebaskan kembali. Demikianlah sedikit gambaran sejarah mengenai kerajaan Sriwijaya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada koreksi, mohon untuk dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.